Saudara AKBP Raden Brotoseno resmi ditahan Bareskrim Polri terkait kasus dugaan suap kasus cetak sawah yang tengah ditangani oleh Bareskrim. Penyidik di Direktorat Tipikor ini sebelumnya ditangkap melalui operasi tangkap tangan bersama satu penyidik lain yang berinisial D. Keduanya pun mengaku suap senilai 3 miliar rupiah ini. Dan kita akan membahasnya dalam tema dugaan pungli Brotoseno yang menjadi topik kita pada pagi hari di Sapa Indonesia Pagi. Dan sudah ada di studio bersama saya Mas Tama S. Langkun, aktivis dari Indonesia Corruption Watch. Mas, ini sebenarnya berita yang bisa dibilang fantastis lah. Tidak pernah terdengar bahwa dari institusi kepolisian bahwa ada tertangkap, bahkan ini jumlahnya cukup besar dari saber pungli ini. Kalau sebelumnya hanya mungkin 25.000, 30.000, ini 1,9 miliar. Gimana ICW melihat ini? Ya, yang pertama tentu harus kita beri apresiasi ya kepada pihak kepolisian. Karena kalau ngelihat di sejumlah pemberitaan, soal pungli ini kan saber pungli ada sekitar 235 kasus, 160 diantaranya yang berhubungan sama lalu lintas. Yang ini kita sudah membayangkan, paling apa sih kalau sama lalu lintas tuh? Mungkin soal tilang atau pengurusan surat, kendaraan dan segala macam yang menurut saya nilainya tidak fantastis. Yang kalau kita bilang dalam istilah korupsi itu mungkin petty corruption. Jadi korupsi yang kecil-kecilan. Nah ternyata di antara kasus yang ditangani oleh saber pungli, ada yang sampai 1,9 miliar. Jadi dari menurut saya ini besar. Ya, ini besar sekali. Karena kalau soal suap kan sebetulnya kalau ngelihat nilai itu kan dia nggak besar nilainya ya. Karena apa? Tapi kalau suap itu kan yang dilihat jabatannya apa, kemudian akibat dari suap itu untuk apa? Itu yang dianggap dia besar. Tapi kalau lihat nilai, kita lihat aja misalnya kasus travel check yang melibatkan Miranda Gultom, mungkin anggota DPR ada 24 orang atau 20-an lebih diproses, hanya 500 juta per orang. Tapi ini satu penyidik sampai 1,9 miliar. Menurut saya ini besar. Besar. Apakah ICW sendiri sudah melihat atau mencium adanya gelagat bahwa mungkin dari saber pungli ini akan menangkap dengan jumlah besar? Ya kita nggak menduga ya, karena kalau dalam bayangan kita yang namanya pungli itu kan identik sama petty corruption, korupsi yang kecil-kecilan. Tapi ternyata di antara petty corruption itu ada yang besar, tadi sampai 1,9 miliar. Ini besar menurut saya. Mungkin boleh jadi kita sendiri kan belum tahu misalnya orientasi soal saber pungli ini seperti apa sih begitu. Apakah dia memang punya target semuanya disapu bersih, atau misalnya dia hanya tadi yang petty corruption yang hubungan langsung sama public service. Tidak jelas sebenarnya ya, apa kita yang masih belum melihat desainnya. Tetapi melihat ada perkara bisa ditangani oleh kepolisian, kita berikan apresiasi ya, karena sampai 1,9 miliar itu diproses oleh kepolisian. Apakah tidak mempermasalahkan akhirnya dari pihak kepolisian ini kepercayaan publik berkurang dengan adanya korupsi yang begitu besar, pungli senilai hampir 3 miliar kalau ditotalkan? Ya, justru tidak ya. Saya menilainya justru ada upaya perbaikan. Kesan publik itu kan seolah-olah selalu mengatakan bahwa ini kalau hubungan sama kepolisian, nah hukum lainnya nggak bakal diproses deh kalau ada laporan hubungan sama mereka. Tapi ternyata tidak. Ada ini proses. Ini kan berarti kepolisian yang semula dianggap imun begitu ya. Walaupun ada banyak yang ditangani oleh kepolisian, tapi seolah-olah imun, sekarang ada yang ditangani. Oh berarti bisa nih. Kalau ada yang korupsi, ada suap, pungli, lapor aja. Menurut saya justru akan mengencourage masyarakat buat melapor. Poinnya ada di sana, iya. Jadi tidak bicara soal orang jadi nggak percaya sama kepolisian, tidak. Kalau ngomong nggak percaya, jangankan kita almarhum Gus Dur aja bilang begitu kan. Misalnya tadi yang bisa dipercaya siapa sih? Polisi tidur, Hugeng, patung polisi dan segala macam. Lalu kalau misalnya melihat OTT-nya Brotoseno sendiri seperti apa? Melihat dari penangkapan yang bisa dibilang kan ini tanpa angin, tidak ada hujan, gitu, tiba-tiba langsung tangkap tangan. Ya kalau perkara suap kan kalau dalam perkara korupsi dalam pandangan saya itu perkara yang susah upaya pembuktiannya. Karena apa? Dia harus ada pemberi suap, harus ada penerima suap, harus ada janji, bisa barang, bisa uang, bahkan yang hubungan sama kenikmatan misalnya. Nah yang terakhir itu harus ada niat jahat. Nah yang namanya membongkar orang, pemberi suap, penerima suap kan nggak ada yang mau ngaku. Jadi kalau ngomongin soal kesaksian hampir susah begitu. Makanya suap itu hampir sebagian besar diproses lewat operasi tangkap tangan. Sedang transaksi, sedang melakukan negosiasi misalnya, kemudian ditangkap. Sehingga semua ada di situ barang buktinya. Barang buktinya ada, informasinya, bahkan penyidik sendiri menyaksikan kejadian yang sedang terjadi. Jadi kuat pembuktiannya. Tapi kalau misalnya soal suap nggak dilakukan dengan OTT itu sangat susah. Sangat sulit. Beda sama yang berhubungan sama kerugian negara. Misalnya kalau dalam pengadaan barang dan jasa, gedung misalnya. Kalau gedung itu bisa diaudit. Dicek bangunan fisiknya, siapa peserta lelangnya, berapa nilainya, berapa yang markup, berapa yang hilang, berapa yang nggak bermanfaat misalnya. Tapi kalau suap, ini selesai. Udah, ini uang, kasusnya dipermudah,
kemudian dia jalan. Tapi kalau misalkan dari kasus Brotoseno ini apakah menjadi sulit karena ditangani oleh institusi kepolisian? Bagaimana dengan proses hukumnya kalau Anda menilai? Ini tantangan ya, tantangan. Kan kalau misalnya perkara-perkara, kita lihatlah dalam perkara-perkara yang berhubungan sama Gayus, kan sangat terkenal sekali. Orang semua ngelihat. Tapi yang berhubungan sama penegak hukum kan disebut di sana dalam dakwaan BAP. Dalam BAP disebut siapa yang terima, berapa, kan nggak semuanya diproses. Ya kan, orang jadi pesimis di sana. Tapi kalau misalnya melihat ada satu yang diproses seperti ini dan ke depan diteruskan sampai dengan vonis, menurut saya akan menjadi credit point bagi kepolisian. Apakah ICW sendiri sudah melihat atau menganalisis dari profilnya dari AKBP Brotoseno ini? Apakah memang sudah ada seperti hal-hal yang memang mencurigakan seperti pungli? Ya, di dalam karirnya? kalau dalam konteks penyidik ya, indikatornya sangat sederhana kalau di KPK. Kalau kita lihat, kalau ada yang diduga bermasalah, dikembalikan dengan catatan dan segala macam, menurut saya juga sudah bisa dilihat nih, kenapa sih dikembalikan pada waktu itu? Termasuk karirnya yang dari Ya, KPK akhirnya dikembalikan. dikembalikan. ke Baris Krim. Saya melihat dari sana, karena kalau melihat profil dia sebagai penyidik kan hampir sulit sekali bagaimana memprofil penyidik, karena banyak sekali, kecuali dia pejabat publik yang gampang dilihat, gampang di-tracking. Nah, dia penyidik, kemudian dikembalikan oleh KPK, menurut saya sih sudah, ini ada sesuatu yang kemudian memang jadi pertanyaan publik. Jadi kemudian kalau dia terkena kasus di kemudian hari, ini bukan hal yang mengejutkan dalam kapasitasnya seorang penyidik. Karena misalnya, waktu dia menjadi penyidik saja, dia bisa menjalin hubungan yang diinformasi ya, tadi ya, ada hubungan misalnya dengan tersangka dan lain sebagainya. Ini menurut saya menjadi satu hal yang dari awal sudah bisa diprediksi. Lalu kalau ICW sendiri mengamati sekarang kan sudah tertangkap nih dari internal kepolisian. Apakah memang ada dari anggota-anggota lain yang dicurigai dari ICW sendiri? Ya, kita kan terus terang ini informasi yang terbilang baru ya, karena baru tertangkap tangan. Kita juga belum melihat bagaimana perkembangannya. Tadi sudah dijelaskan perkaranya yang mana, tetapi kita masih belum melihat misalnya dalam perkara tersebut siapa-siapa sih yang bertanggung jawab, misalnya dalam konteks penanganan perkara siapa, kemudian bicara soal perannya Brotoseno itu di mana, itu yang kemudian kita masih butuh waktu untuk melihat lebih jauh. Oke, terakhir langkah efektif apa yang bisa dilakukan dari pihak kepolisian atau mungkin dari Saber Pungli juga untuk bisa memberantas pungli yang ternyata masih terus berlangsung dan jumlahnya fantastis ini? Ya, menurut saya yang penting itu adalah harus diperkuat ya, tadi koordinasi yang dibangun, karena kepolisian kan tidak sendiri, ada banyak lembaga-lembaga lain. Kemudian yang kedua, menurut saya perkara-perkara juga jangan dibatasi hanya bicara soal kasus yang petty corruption. Karena menurut kita kalau hanya petty corruption yang diberesin, sedangkan yang besar-besar nggak diberesin, ini akan panjang ke depannya. Maka kita mengharapkan ada operasi yang besar. Contoh misalnya ada banyak hal seperti di Illinois di Amerika Serikat ya, ada Grey Lord Operation. Jadi operasi yang menghabisi dalam tanda kutip penegak hukum yang nakal-nakal. Nah, kita sangat berharap operasi Saber Pungli itu sampai ke sana gitu ya. Nah, memang akan makan waktu banyak ya, dalam tadi yang saya katakan Grey Lord Operation di Illinois Amerika Serikat aja itu sampai 42 bulan. Kalau di Indonesia dengan adanya Saber Pungli ini? Saya rasa bisa efektif ya, saya rasa bisa. Tapi tentu perlu keseriusan, karena ini baru langkah awal. Ada satu penyidik tangkap dengan nilai besar, tapi kita belum melihat bagaimana perkaranya, kemudian ke depan siapa lagi yang mau diproses, kita masih belum tahu. Karena mayoritas hanya 160 kasus yang berhubungan hanya lalu lintas saja. Ini yang kemudian jadi catatan. Baik, terima kasih Mas Tamaes Langkung Sama-sama. dari ICW yang sudah memberikan informasi bahwa ternyata memang diperlukan langkah yang tegas untuk bisa menghentikan pungli yang terus berlangsung di institusi pemerintahan atau bahkan di kepolisian.